Membanggakan, Habibie Rabbani, murid SMP Negeri 1 Bukit Tinggi raih medali di kejuaraan robotik internasional Malaysia. Bukit Tinggi Minang 1. Prestasi membanggakan ditorehkan pelajar Kota Bukit Tinggi di tingkat internasional. Murid SMP Negeri 1 Bukit Tinggi Muhammad Habibie Rabbani berhasil meraih medali perunggu pada ajang International Islamic University Malaysia Robotic Competition IIUMRC 2026 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 24 hingga 26 Juli 2026 lalu. Selain Indonesia, kompetisi robotik internasional tersebut diikuti peserta dari berbagai negara, diantaranya Jepang, China, Iran, dan Malaysia. Para peserta bersaing dalam 5 kategori perlombaan yakni Creative Innovation, Soccer Robot, Autonomous Sumo, Manual Sumo, dan Time Brush. Dalam ajang tersebut, Habibie mencatatkan sejumlah prestasi. Ia meraih Bronze Secondary Creative, berhasil menjadi Second Runner-up Maze Solving atau juara ketiga pada kategori tersebut, serta memperoleh Excellent Award pada kategori Soccer Robot. Ditemui di kediamannya Senin 3 Agustus 2026, Habibie mengaku bersyukur dapat membawa pulang prestasi dari kompetisi internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara. Ia menjelaskan persiapan menuju kompetisi dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Selama mengikuti kejuaraan, pengalaman yang paling berkesan baginya adalah dapat bertemu dengan peserta dari berbagai negara sekaligus mempelajari strategi dan konsep yang mereka gunakan dalam pertandingan robotik. Habibie juga mengajak pelajar lain untuk tidak ragu mencoba dunia robotik. Orang tua Habibie, Widya Novi Lestari, mengaku bangga atas capaian putranya yang dinilai semakin percaya diri dan kreatif setelah menekuni dunia robotik. Menurut Widya, ketertarikan Habibie terhadap robotik sudah muncul sejak duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Berawal dari kebiasaannya memperbaiki sendiri mainan mobil yang rusak, minat tersebut kemudian berkembang hingga mengikuti berbagai pelatihan dan kompetisi. Ia memastikan latihan robotik tidak akan mengganggu aktivitas belajar di sekolah. Intensitas latihan lebih difokuskan menjelang keberangkatan mengikuti perlombaan agar keseimbangan antara akademik dan pengembangan bakat tetap terjaga. Widya menegaskan selama ini pihak SMP Negeri 1 Bukit Tinggi selalu support dan sangat kooperatif terhadap keikutsertaan Habibie di kejuaraan IIUMPC 2026. Meskipun demikian, Widya memandang dan berharap dukungan dari pemerintah Kota Bukit Tinggi. Ia juga berharap pemerintah dan dinas terkait dapat membantu penyediaan fasilitas serta pelatih robotik yang memiliki lisensi. Menurutnya, peningkatan kemampuan bahasa menjadi target utama ke depan. Kepala SMP Negeri 1 Bukit Tinggi Neldawati SPD mengatakan sekolah merasa bangga memiliki siswa kelas 7 yang telah mampu berprestasi di tingkat internasional. Ia menjelaskan SMP Negeri 1 Bukit Tinggi telah memiliki kegiatan ekstrakurikuler robotik yang berjalan selama beberapa tahun. Kehadiran Habibie diharapkan semakin memperkuat perkembangan kegiatan tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi siswa lain untuk ikut mengembangkan kemampuan di bidang teknologi. Neldawati menilai kemampuan komunikasi dan presentasi menjadi tantangan yang juga harus dipersiapkan apabila siswa mengikuti kompetisi tingkat internasional. Ia berharap prestasi Habibie dapat menginspirasi seluruh siswa untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Senang sekali. Ada robot sumo, ada robot soccer, ada robot line follower. Kalau yang sumo bisa diadu terus kalau yang jatuh duluan dia yang kalah. Sensornya lebih sensitif. Bahasa sih. Kurang lebih sebulan. Bertemu sama orang luar negeri sih. Bisa lihat strategi orang lain, konsep robotnya. Jangan takut mencoba, jangan ragu. Yang pertama bangga, terus yang kedua untuk pengalaman dengan robotik, dengan perlombaan robotik Habibie jadi lebih pede tampil, lebih pede berkreasi. Habibie tertarik dengan dunia robotik yang ikut robotiknya dari kelas 3 SD. Tapi dari kecil sudah terlihat ketertarikannya. Misalnya kayak ada mobilnya yang rusak, diperbaiki sendiri gitu.
Jadi kalau kita sih menempatkannya kalau di pelatihan robotiknya di waktu-waktu dia tidak belajar. Jadi emang nggak akan mengganggu gitu. Latihannya lebih memfokuskan sih di hari-hari menjelang keberangkatan, karena kita juga tidak mau Habibie keteteran di sekolahnya gitu. Tantangannya tuh karena yang datang itu dari beberapa negara dan itu jargon-jargonnya kayak sumo kemarin yang datang itu langsung dari Jepang. Sementara sumo itu kan jargonnya Jepang. Nah, tingkat sumo tertinggi itu kan di Jepang. Nah, yang menghadapi yang seperti itu takut dia down gitu kan. Nah, yang akan dilawan nih memang orang yang udah benar-benar di sana akar budayanya gitu. Menanamkan satu kata yaitu bisa. Abang harus bisa. Nah, kita bisa dan tidak boleh sombong. Dengan kata bisa itu dia jadi pede tampil jadinya gitu. Kalau lingkungan sekolah sejauh ini sekolah mendukung dengan memberikan izin waktu untuk latihan, memberikan izin untuk pergi kompetisi gitu. Kalau sebelumnya kita udah coba ke pemerintah daerah, tapi yang kalau untuk support misalnya didukung untuk dana sampai sekarang belum gitu. Nah, mungkin karena belum termasuk dari salah satu program pemerintah gitu. Tapi kalau untuk Kementerian Agama itu sudah termasuk dia. Pendanaannya kalau Dinas Pendidikan belum. Biayanya besarnya itu tergantung sih relatif. Karena besarnya itu kalau ditimbang internasional dengan nasional itu sama aja biayanya. Bahkan sekarang kalau untuk ke Jakarta lebih mahal daripada ke Malaysia kan. Ya lewat menabung. Minat pelajar untuk mengikuti robotik banyak. Karena itu kan menarik. Tapi terkendalanya nanti kalau sudah mengikuti kompetisi, kalau sudah beli robot, akan terkendala di situ gitu. Ya dilengkapi sarana dan prasarananya. Mungkin robotik ke depan, karena ke depan itu kan dunia akan berhubungan dengan robotik. Nah, jadi pemerintah lebih mensupport. Seperti cita-cita Habibie ingin jadi dokter, kan banyak yang pertanyakan hobi robotik, cita-cita dokter gitu. Tapi dia melihat kedokteran yang nantinya akan menggunakan robotik gitu. Mengutamakan anak-anak mencoba saja ikut kompetisi gitu. Jadi tanpa kompetisi anak-anak pun nggak akan semangat bimbelnya gitu. Jadi kalah menang itu rezeki gitu. Tapi kalau tidak dicoba, dia nggak akan semangat gitu. Lebih berprestasi lagi dan lebih meningkatkan, kami kemarin targetnya lebih meningkatkan bahasa sepertinya. Jadi kami kalah bukan di teknologi kemarin, tapi kalah di bahasa presentasi. Nah, kalau orang-orang luar sana bahasa Inggrisnya pun udah luar biasa ya, mempertanggungjawabkan presentasinya dengan bahasa Inggrisnya yang ini. Sementara anak-anak kita dia ngerti tapi tidak pandai menyampaikan. Untuk Dinas Pendidikan mungkin Kota Bukit Tinggi atau Sumatera Barat lebih luasnya lebih memfasilitasi gitu. Dari segi sarana dan prasarananya, dari segi mungkin mendatangkan pelatih-pelatih yang dari luar atau pelatih yang dilatih gitu. Kalau kita kan kebanyakan yang otodidak. Nah, contohnya kita di bimbel otodidaknya karena kita orang tua yang akan mendampingi anak tanpa ilmu tidak mungkin gitu. Akhirnya kita turun langsung jadinya gitu. Pesan untuk orang tua itu kenali bakat anak kita. Jadi walaupun sekolahnya mungkin anak kita bukan utusan dari sekolah, tapi carikanlah kompetisi-kompetisi yang bisa diikuti anak, yang akan bisa menumbuhkan kepercayaan diri terhadap anak gitu. Tentunya sekolah dan pihak sekolah merasa bangga sekali mempunyai siswa yang baru di kelas 7 sudah ikut kontes robotik di ajang internasional. Kita punya ekstrakurikuler yang di bidang robotik ini, dan untuk ekskul robotik itu sendiri sudah berjalan beberapa tahun, tapi kendalanya kita memang belum pernah mengikuti satu kompetisi apapun di bidang robotik. Nah, alhamdulillah dengan adanya Habibie bergabung di SMP Negeri 1 Bukit Tinggi dan membuktikan bahwa dia sangat menguasai dan mendapatkan juara di ajang robotik internasional,
Nah, kita pengennya nanti robotik lebih berkembang lagi dan memberikan motivasi bagi teman-temannya untuk mengikuti ekskul robotik ini. Tentunya sangat mempengaruhi sekali motivasi siswa, motivasi guru, pelatih untuk lebih mengembangkan lagi ekskul robotik ini. Di samping sudah memiliki kemampuan atau keterampilan di bidang robotik, ternyata setelah kita bertanya kepada Habibie, kan kemarin ada di peringkat 3. Lalu ditanya apa kekurangan kita dibandingkan juara 1 dan juara 2. Ternyata presentasinya dalam bahasa Inggris. Nah, ini menjadi PR besar juga bagi sekolah, tidak hanya memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya di bidang minat dan bakat, komunikasi efektif atau public speaking dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kalau sudah sampai ke tingkat internasional, itu kita akan bantu juga nanti untuk presentasi supaya produknya dia lancar menjelaskan dan juga menjelaskan dalam bahasa Inggris supaya lebih lancar lagi dan tidak membuat mereka gugup dan menjadi lebih percaya diri lagi. Pihak sekolah, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan beserta majelis guru berkomitmen untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya sesuai minat dan bakat. Jadi harapannya mereka tidak hanya pintar secara akademik, tapi mereka juga mempunyai keahlian di bidang minat dan bakat mereka masing-masing.